Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Muhammad Al-Fudali wa sahibu syarhah Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai udah selesai. Wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatul hawadisi wa qiyamuhu bi nafsihi wal wahdaniyah sifatun salbiyatun ay ma'naha salbun wa nafyun li'anna kulla minha nafiyyu anillahi azza wa jal ma la yaliqu bihi. Yang pertama yang sudah kita bahas, sifat wujud itu masuk kelompok sifat apa? Nafsiyah. Nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan jati diri, sifat yang menunjukkan kepada zatnya, tidak menunjukkan kepada makna yang lain. Namanya sifat nafsiyah. Ya, sifat nafsiyah bagi Allah hanya satu, yaitu wujud. Kemudian yang 5 berikutnya yaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu bi nafsi dan wahdaniyah disebut namanya sifat salbiyah, yaitu sifat yang tidak layak, yang maknanya membuang segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sifatnya ini dibuang, bukan. Sifatnya tetap bagi Allah, tapi maknanya membuang sesuatu yang tidak layak bagi Allah atau meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qidam meniadakan apa? Awal. Ini membersihkan sifat, membersihkan awal bagi Allah. Awal ini enggak layak bagi Allah. Baqa membersihkan apa? Akhir. Tidak layak akhir menjadi sifatnya Allah. Terus mukhalafah membersihkan apa? Mumatsalah, maka tidak layak persamaan itu ada bagi Allah. Kemudian qiyamuhu bi nafsi membersihkan apa? Butuhnya Allah pada sesuatu, karena butuh tidak layak bagi Allah. Kemudian wahdaniyah membersihkan adanya yang lain, karena Allah itu tidak ada yang lain baik bagi zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya.
Maka Allah itu wajib bersifat dengan sifat sempurna. Maka apa-apa yang tidak sempurna yang mengarah kepada Allah harus dinafikan, dibersihkan, ditiadakan, karena Allah nggak layak dengan sifat-sifat tersebut. Makanya disebut namanya sifat salbiyah atau sifat tanzih. Kalau kita pas dzikir subhanallah, subhanallah itu maknanya mensucikan Allah. Apa yang kita sucikan? Yang kita sucikan segala yang tidak layak bagi Allah, segala yang menunjukkan kekurangan bagi Allah, karena Allah maha sempurna. Mustahil Allah punya sifat kekurangan. Sempurna itu apa? Sifat sempurna itu apa? Hah? Sifat sempurna yang bagaimana? Sifat yang punya hak untuk dipuji, itu sempurna namanya. Kalau sifat nukus, sifat yang tidak layak untuk dipuji, itu namanya sifat cacat atau sifat nukus. Kayak kamu lihat ada orang pesek namanya, terus dipuji, kamu kok ganteng loh, pesek banget kamu, ada begitu? Hah? Artinya pesek itu bukan sesuatu yang layak untuk dipuji, gitu loh maksudnya. Artinya nggak sempurna, maksudnya bukan cacat, bukan. Sesuatu yang menunjukkan tidak sempurna itu mustahil bagi Allah. Nah, Allah itu wajib bersifatan sempurna. Artinya segala sifatnya Allah itu layak untuk dipuji. Nah, sifat yang menunjukkan kemuliaan, kesempurnaan. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah, maka kita harus mentanzihkan, mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak layak. Kamu zikir setelah sholat subhanallah, subhanallah, maka harus kamu sucikan Allah dari apa-apa yang tidak layak bagi Allah. Seperti kalau di hati kamu lagi muncul anggapan bahwa ketika saya ibadah Allah mendapatkan keuntungan dari ibadah saya, sucikan itu. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah dari punya keuntungan, dari mendapatkan keuntungan dari ibadah-ibadahku. Maha suci Engkau ya Allah dari mendapatkan keuntungan atas hukum-hukum yang Engkau berlakukan. Ini kita sucikan Allah. Jangan kita anggap bahwa Allah itu mendapat keuntungan dari semua hukum-hukum yang diberlakukan atau pujian-pujian yang kita berikan. Maha suci Engkau ya Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kami lakukan, Engkau tidak mendapatkan kerugian. Ini Allah suci. Jangan dianggap Allah itu rugi kalau ada orang maksiat, enggak ada. Allah maha suci dari kerugian. Itu namanya sifat salbiyah, artinya mensucikan atau menafikan segala yang tidak layak bagi Allah. Sifat salbiyah ada berapa? Hah? 6. Apa aja? Sifat salbiyah itu tidak terbatas. Sifat kesempurnaan Allah tidak terbatas. Mustahilnya Allah itu nukus, mustahilnya Allah bersifat kekurangan itu tidak terbatas. Segala yang menunjukkan kekurangan itu mustahil bagi Allah. Adapun 5 ini itu mewakili. Cukup kita mengetahuinya dengan 5. Karena kalau kita mau perincikan lagi, nanti yang lain semuanya masuk kepada 5 ini. Di mana mukhalafalil hawadis, seperti Allah tidur, Allah ngantuk, itu makna mukhalafa masuk, dan segala sesuatu yang lainnya itu masuk ke situ. Hingga kita harus mensucikan Allah dari yang demikian. Seperti orang baca Qul huwallahu ahad. Huwa maknanya dia laki-laki, bener ya?
Kalau ilmu nahwu benar, tapi ketika mau disifatkan bagi Allah mustahil. Maka itu kita nafikan, kita salbun, kita bersihkan segala yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai kita membahas sifat salbiyah. Jadi ada faedahnya begitu loh. Ngaji sifat wujud itu faedahnya ngerti apa nanti. Sifat salbiyah nanti mau faedahnya untuk apa, nanti akan ada faedahnya masing-masing, hingga kita harus bisa mengambil keuntungan dari tiap-tiap sesuatu yang kita pelajari. Maka orang yang berkah ilmunya itu satu ilmu dipelajari maka dipraktekkan, satu ilmu dipelajari maka dimanfaatkan. Jangan ilmu dikumpulin tapi nggak pernah praktek. Kayak ngaji fikih, oh cara baca Fatihah begini, ya besok dipraktekkan, oh, saya harus begini. Cara rukuk itu begini, praktekkan cara rukuk begini. Cara sujud begini, praktekkan hingga ilmunya nanti berkah, ilmunya nanti manfaat. Jangan pokoknya ngaji aja lah kumpulin, oh caranya begitu. Kapan prakteknya? Nanti keluar pondok, nggak jadi. Jadi orang itu kalau mau praktek, satu ilmu dipelajari, dipraktekkan untuk dirinya hingga ketika nanti keluar dia sudah selesai menjadi orang, bukan baru mau praktek, bukan. Hingga nanti akan dapat manfaat keberkahan dari ilmunya. Begitupun kita mengenal sifat-sifat Allah. Satu sifat Allah kita pelajari, maka kita praktekkan, kita tadaburi, kita hayati, kita resapi hingga kita menjadi orang yang mengerti, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya as-sifatu sabi'atul wajibatul lahu ta'ala al-qudratu. Sifat berikutnya adalah sifat qudrat. Apa sifat qudrat? Sifat yang keberapa? 7. Ini masuk kepada sifat ma'ani. Kita mulai setelah salbiyah masuk kepada sifat ma'ani, itu sifat yang wajib bagi Allah, yaitu sifat kuasa atau mampu atau kudrat. Wahia, kudrat itu adalah sifatun, adalah sifat yang ada pada Allah, tu'athiru fil mumkini wujuda awil adama, yang sifat tersebut itu memberi bekas pada keadaan mungkin, memberi bekas pada si mungkin yang merubahnya menjadi ada atau tiada. Kudrat itu sifat digambarkan yang dengannya, dengan adanya sifat kudrat itu pada Allah, Allah menciptakan wujudnya sesuatu atau Allah meniadakan sesuatu dari perkara mungkin. Jadi yang tadinya itu mungkin dirubah menjadi ada atau dirubah menjadi tiada. Mungkin apa mungkin? Keadaan yang seimbang antara adanya dan tiadanya. Maka dari keadaan itu Allah merubahnya menjadi salah satu, menjadi ada atau menjadi tiada. Jadi jangan kita anggap bahwa sebelum saya ini wujud, saya itu tiada. Ini secara mudah memang demikian, tapi ketika kita ngaji, kita akan tahu sebelum saya wujud apa keadaannya, mungkin wujud gitu. Keadaannya bukan tiada tapi mungkin wujud. Jadi mungkin itu dirubah menjadi ada atau tiada, maka disebut namanya membekasi, memberikan asar, memberikan labet, memberikan hasil
yaitu munculnya sesuatu atau tiadanya sesuatu. Maka di antara sebuah kebohongan apabila ada orang yang mengatakan kalau saya mau maka bisa saja sesuatu itu terjadi, atau sesuatu tidak terjadi karena saya tidak memauinya. Maka orang yang mengatakan demikian adalah pembohong. Maksudnya yang bisa demikian adalah masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki maka itu yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi ya pasti tidak diciptakan oleh Allah. Bukan kalau kamu yang ngomong, bukan. Ini ada orang ngomong kalau saya mau mah bisa aja itu. Mana bisa begitu? Ini orang-orang yang tertipu sama keadaannya. Maka perkataan dengan adanya sifat kudrat Allah menciptakan sesuatu, maka ini adalah perkataan hanya penyandaran sababiyah akli. Artinya penyandaran sesuatu pada sesuatu, tapi jangan diartikan bahwa kudrat itu menjadi alat bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Kenapa? Karena alat itu akan jadinya perkara lain dari Allah. Yang namanya alat itu perkara lain. Kamu berjalan dengan kaki, kaki itu perkara lain namanya. Kamu kan bukan kaki kan? Maka kaki itu perkara lain dari kamu. Kalau kamu berjalan dengan kaki berarti seakan-akan nanti akan jadinya berjalan dengan alat. Kalau ini disandarkan bagi Allah maka harus dipahami ini hanya sabab saja, yang maknanya kudrat itu bukan perkara lain dari Allah. Maka perkataan Allah menciptakan dengan kudratnya, maka bukan kudrat itu yang menciptakan. Siapa yang meyakini kudrat itu yang menciptakan, maka hukumnya batal, hukumnya rusak imannya. Jadi perkataan ini dunia ini muncul dengan kudratnya Allah itu hanya penyadaran sabab, bukan aslinya kudrat yang memunculkan, bukan. Tapi yang munculin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dong, jangan wah ini mau semuanya kudrat ini hanya bahasa sabab penyandaran saja. Jangan diartikan secara hakikat. Tidak boleh menyandarkan hakikat munculnya sesuatu pada kudratnya Allah. Fatata'allaku bil ma'dum fatujiduhu kata'alluqiha bika qabla wujudika. Maka secara mudah dikatakan ta'alluqnya atau kerjanya sifat kudrat. Ta'alluq itu adepannya sifat. Jadi tuntutan sifat pada perkara lain selain zat itu namanya apa? Ta'alluq. Maka ta'alluq ini bukan sifat tapi amrun ibarah. Artinya hanya menggambarkan ada gandengannya sifat dengan sesuatu.
sifat yang punya tuntutan, itu sifat-sifat wujudiyah. Maka ta'aluknya kudrat itu mewujudkan segala sesuatu yang tadinya terlihat tiada. Ka ta'alluqiha bika, seperti menta'alukinya kudrat atas wujud kalian atau wujud kita. Kita ini tadinya nggak ditemukan wujudnya, sekarang ditemukan wujudnya. Fata'alluq bil mawjud fatu'dimuhu. Dan yang kedua, ta'alluqnya juga sesuatu yang sudah diwujudkan maka ditiadakan. Seperti apa? Seperti bil jismil ladzi aradallahu i'damahu fayasiru biha ma'duman aula syai'in. Maka seperti wujudnya para pendahulu-pendahulu kita. Dulu ada enggak? Sekarang tidak ada. Maka tidak adanya para pendahulu-pendahulu kita itu ya ditiadakan oleh Allah. Tiada itu apa sih? Tiada itu yang enggak ditemukan sesuatunya, enggak ditemukan keadaannya. Apa-apa yang tidak ada keadaannya, la halalahu, maka disebut namanya ma'dum atau tiada. Maka perkataan menciptakan sesuatu yang tadinya tiada menjadi ada, ini ta'aluk, ini namanya disebut fahadha ta'aluku tanziziyun, disebut namanya ta'aluk tanzizi. Jadi ada ta'aluk tanzizi, maknanya Allah menyatakan wujudnya sesuatu. Bimakna annaha ta'allaqat bil fi'li wa ta'alluqu tanziziyu hadisun. Artinya ta'aluk yang Allah menyatakan sesuatu dengan nyata, dengan kerjanya, yaitu memunculkan atau meniadakan. Maka ta'aluk tanzizi ini adalah ta'aluk yang hadisun, adalah ta'aluk yang baru. Artinya sesuatu yang keadaannya ini baru pada kudratnya Allah. Ta'aluk ini kan ibarah, arti menggambarkan adanya kerja yang baru gitu. Apa kerja yang baru itu? Ya mewujudkan atau meniadakan. Maka ta'aluk ini bukan wajib. Kalau ta'aluknya tanzizi itu qadim, maka akan jadinya Allah menciptakan sesuatu itu wajib, harus. Sedangkan menciptakan sesuatu bagi Allah adalah jaiz. Maka apa yang muncul, maka itu adalah perkara yang baru diciptakannya. Jadi kerjanya kudrat itu kerja yang menyatakan wujudnya sesuatu, itu kerja yang baru. Kerja kan bukan sifat. Kalau kerja itu sifat, nanti sifatnya baru. Enggak, sifatnya kudrat, kudratnya qadim. Tapi kalau kerjanya itu ibarah namanya, menggambarkan aktivitasnya si kudrat, bukan menggambarkan si kudrat, bukan, tapi menggambarkan aktivitasnya si kudrat. Jadi aktivitas si kudrat itu baru. Apa sih? Memunculkan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Nah, sebelum memunculkan ngapain? Nah, pertanyaannya. Kalau memunculkannya itu baru, sebelum munculin kenapa? Ngapain? Santai. Tidur-tiduran aja gitu. Right.
Maka sebelum menciptakan, sebelum tanzizi, walaha, dan bagi kudrat ada lagi ta'aluk yang lain, namanya ta'aluk suluhiyun qadimun, namanya ta'aluk suluhil qadim. Apa itu ta'aluk suluhil qadim? Wa huwa salahiyatuha fil azal ijadi, kepantasan atau kepatutan atau kebolehan bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu fil azali, pada azal, pada keadaan yang itu hanya ada Allah dan sifat-sifatnya. Sebelum adanya kita, sebelum adanya wujudnya alam, Allah itu ada, dan Allah hanya ada, tidak ada yang lain selain Allah. Allah dengan ketuhanannya, dengan kesempurnaannya itu ada, dan keadaan itu disebut namanya azali, tidak ada permulaannya. Maka pada azali itu apa yang dikerjakan Allah? Siap menciptakan, atau boleh saja Allah menciptakan kita, baik menjadi wujud atau menjadi tiada. Namanya disebut ta'aluk suluhil qadim, kepantasan bagi Allah. Dan ta'aluk ini nggak ada permulaannya. Kapan sih Allah itu bisa menciptakan kita? Ya nggak ada awalnya. Itu bukan terus, oh setelah sekian lama baru Allah bisa menciptakan alam. Ini nggak ada begitu. Itu mustahil bagi Allah. Kayak anggapannya orang-orang di luar agama Islam, ini bahaya. Ada Tuhannya bertapa dulu lah sekian tahun baru jadi Tuhan gitu. Sebelum bertapa belum jadi Tuhan. Apa itu begitu? Jadi sebelum menciptakan alam, sebelum ta'aluk tanhizil qadim, ada sebelum ta'aluk tanhizil hadis, ada ta'aluk namanya ta'aluk suluhil qadim, artinya kesiapan atau kepantasan, kepatutan bagi kudrat untuk menciptakan segala sesuatu fil azali li ijadi, fahiya salahiyatun fil azali li anna tujidu zaidan tawilan au qasiran au aridan wa salihatun li'a'ta'ihil ilma. Maka kebolehan saja Allah menciptakan si Zaid. Allah mau bikin si Zaid, kapan saja Zaid itu bisa dibikin. Enggak terus, oh Allah bisanya bikin Zaid baru-baru ini aja. Enggak, kapan aja, enggak ada permulaannya. Allah itu siap bikin si Zaid. Tapi bikinnya sesuai apa? Sesuai keinginannya. Allah kan nggak dipaksa bikin sesuatu. Maka Allah boleh bikin kapan saja Allah mau. Nggak harus, Tuhan mah harus bikin. Masa Tuhan nggak bikin? Bukan Tuhan namanya. Ya nggak begitu. Tuhan itu boleh bikin apapun sesuai kehendaknya. Andai kita nggak dikehendaki wujudnya gimana? Ya boleh nggak wujud terus alam ini. Tetap azali, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menghendaki wujudnya kita, maka dimunculkanlah kita. Maka memunculkannya itu namanya apa? Tanzizil hudus. Tapi kesiapannya menciptakan itu suluhil qadim, tidak ada permulaannya. Jadi fil azal, pada azali atau pada keadaan yang adanya itu hanya Allah, maka Allah itu pun siap, boleh saja menciptakan si Zaid, mau diciptakan menjadi tinggi, jadi pendek, jadi apa, punya sifat-sifat yang soleh, mau jadi lebar, mau jadi pinter, mau jadi bodoh. Ini boleh saja diciptakan semuanya. Artinya kalau dinyatakan, maka yang nyata akan nanti salah satu. Z itu yang munculnya harus salah satu, pinter atau bodoh. Nggak bisa, oh Z itu ya diciptakan jadi orang pinter dan bodoh, bisa. Oh Z itu dimunculkan jadi orang yang tinggi dan pendek, bisa. Z dimunculkan jadi orang kafir dan Islam, ya nggak bisa. Artinya dimunculkan nanti akan salah
satu. Lah, pada azali Allah siap menciptakan zat itu menjadi apa saja boleh. Fir'aun itu boleh mukmin enggak? Boleh fil azal pada solahnya gitu loh. Pada solahnya itu Fir'aun boleh aja mukmin, boleh aja kafir. Tapi begitu muncul Fir'aunnya harus salah satu begitu loh. Dan Allah memunculkan atas pilihannya. Oh, dipilih oleh Allah kafir. Bukan nggak sengaja jadi kafir, bukan. Masa ada Fir'aun dibikin tadinya si Tuhan pengen jadinya mukmin, tahu-tahu jadinya kafir. Nggak ada begitu. Fir'aun dibikin memang dipilih untuk jadi orang kafir. Tapi fil azal pada ta'aluk suluhinya, maka Fir'aun itu boleh dibikin jadi apa saja. Jadi orang kafir boleh, jadi orang mukmin boleh, jadi pinter boleh, jadi bodoh juga boleh. Ini yang kita harus ketahui nih. Wa ta'alluquha tanziziyun, maka ta'alluq yang namanya tanzizi itu mukhtassun, mengkhususkan bil hal pada keadaan-keadaan alladzi alaihi zaidun, yang mana keadaan itu sudah diterima oleh si Zaid. Artinya Zaid itu akan menerima sifat yang menjadi keadaan yang tetap pada dirinya, harus diterimanya salah satu dari segala yang mungkin terjadi. Yang mungkinnya banyak. Zaid bisa begini, jadi presiden bisa, jadi menteri bisa, jadi orang kaya bisa, jadi orang miskin bisa. Artinya sutradara itu boleh memberikan peran kepada siapa saja. Ya kan, di film itu kan peran macam-macam. Ada peran penjahat, ada yang jadi orang sakit, dokter, orang miskin, petani. Maka yang mau dijadikan petani siapa nih? Siapa? Sebelum dipilih ya boleh siapa saja jadi petani. Bukan, oh kalau yang ganteng mah nggak boleh jadi petani. Kata siapa? Oh kalau yang ganteng-ganteng nggak boleh jadi peternak. Yang jadi peternak harus yang kecil, hitam, pesek, pendek. Nggak ada begitu. Pada azali, pada suluhinya boleh saja siapa saja dipilih untuk jadi itu. Tapi nanti ketika muncul, ketika telah dinyatakan, maka ya harus salah satu. Dokternya ya ada satu, petaninya ada, yang kaya ada, yang miskin ada, yang kafir ada, yang berilmu ada, yang bodoh ada, begitu dong. Ini masing-masing nanti akan dimunculkan salah satu. Itu namanya apa? Tanzizi. Falaha ta'alluqani, ta'alluqun suluhiyun qadimun wa huwa ma marra, wa ta'alluqu tanziziyun hadithun. Maka kudrat itu berarti punya berapa? Dua kerja, dua nama kerja. Itu nama kerja yang pertama suluhil qadim, yaitu yang sudah kita bicarakan apa? Kepatutan bagi Allah, kepantasan bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu, untuk menciptakan segala keadaan pada perkara yang mungkin terjadi. Yang kedua, wa ta'alluqun tanziziyun hadisun, maka yang kedua ta'alluq tanzizil hadis, wa huwa ta'alluquha bil ma'dum wa tujiduhu wa bil mawjudi wa tu'dimuhu, yaitu menyatakan sesuatu yang tadinya itu mungkin terjadi dinyatakan menjadi wujud, dan yang sudah diwujudkan bisa dirubah menjadi tiada. Itu namanya tanzizi, menyatakan sesuatu, atau kalau mau dibilang itu fi'lun, atau kerja dengan nyata. Nah, yang suluhi apa? Oh, yang suluhi namanya siap, bukan nyata kerja tapi siap kerja, atau pantas saja menciptakan segala. Kenapa kok pantas sih? Kan punya kudrat, kan bersifat kudrat. Yang bersifat kudrat mah siap bikin kapan saja, nggak ada halangan untuk bikin. Dan kitanya pun yang diciptakan siap untuk diciptakan kapan saja. Pernah nggak kita ngeyel diciptakan? Ada makhluk mau dibikin lari, ada? Memang kira ini
peran sinetron mau di. Jadi kita itu perkara mungkin siap diciptakan kapan saja. Fahadha a'ni ta'alluquha bil mawjudi wa bil ma'dumi ta'alluqun hakikiyun, maka disebut juga namanya ta'alluq hakiki atau ta'alluq tanzizi, itu namanya disebut ta'alluq hakiki, artinya nyata kerja gitu loh. Apa nyata kerjanya? Menampakkan sesuatu atau meniadakan sesuatu, melahirkan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Jadi Allah itu melahirkan, jangan yang melahirkan perempuan doang. Ente melahirkan nggak? Ente melahirkan nggak? Itu melahirkan, itu enggak melahirkan. Cuman bukan laki, bukan perempuan. Melahirkan di WC kan bukan laki, bukan perempuan. Jangan dikira melahirkan itu maknanya menampakkan gitu loh. Menampakkan atau memunculkan. Kalau dibahasakan saya juga bisa melahirkan. Memang perempuan doang yang melahirkan. Allah yang melahirkan, mengibroskan segala sesuatu dari tiada menjadi ada, dari yang ada dirubah menjadi tiada. Ini namanya ta'alluq hakiki atau nyata. Hasilnya itu nyata gitu loh. Walaha ta'alluqun majaziyun, maka ada pula yang namanya ta'alluq majazi. Majazi itu bukan nyata kerja lagi, bukan, tapi disebut masih dalam masuk ta'alluqnya kudrat, masuk kerjanya kudrat. Ada lagi kerja namanya ta'alluq majazi, yaitu ta'alluq qabdhat, ini maksudnya, yaitu wa huwa ta'alluquha bil mawjudi ba'da wujudi wa qabla adamihi ka ta'alluqiha bina ba'da wujudina wa qabla adamina. Wa yusamma ta'alluqul qabdhati bi makna anal wujuda fil qabdhatil qudrati insya Allahu abqahu ala wujudihi wa insya'a a'damahu biha. Ada lagi namanya ta'alluq qabdhat. Ta'alluqnya kudrat ada berapa berarti? 3. Yang pertama apa? Suluhi. Yang kedua tanzizi. Yang ketiga qabdhat gitu. Kalau suluhil qadim, kalau tanzizil hudus, kalau qabdhat ini hanya majazi. Tidak disebut qadim, tidak disebut hudus. Seperti apa kerjanya qabdhat itu? Kerjanya qabdhat jangan digambarkan kayak orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah menggenggam kita dengan tangannya gede berarti. Enggak begitu. Menggenggam itu hanya nggambarin bahwa kita berada dalam kekuasaan Allah. Yang namanya kerjanya dengan qabdhat itu maknanya kerja yang disebut meneruskan. Artinya sesuatu yang diwujudkan oleh Allah, maka ada yang diwujudkan itu, ada yang wujudnya dilanjutkan terus, ada yang wujudnya itu kemudian diganti menjadi tiada. Maka sesuatu yang diwujudkan dan dikehendaki untuk terus wujud, maka selama dia wujud terus itu berada pada qabdhatil kudrat gitu loh. Nanti bukan diwujudkan lagi, bukan dikerjain lagi wujudnya, tapi hanya diteruskan wujudnya. Kayak lampu inilah. Lampu ini tadinya nggak nyala, terus dinyalakan, berarti di apa itu? Ditanzizi namanya, dimunculkan, dinyatakan, dilahirkan nyalanya. Nah, nyala. Nah, setelah nyala gimana? Masa dinyalakan lagi? Diteruskan nyalanya. Sampai kapan? Sampai dikehendaki dimatikan gitu. Jadi selama belum dimatikan, dia di mana? Dalam qabdhatil
qudra. Jadi kita ini akan hidup terus, ada yang hidupnya sehari, ada yang 2 hari, ada yang setahun, ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun. Umat Nabi berapa rata-rata? 60 sampai 70 tahun. Umat terdahulu Nabi Ibrahim sampai 300 tahun, sampai berikutnya Nabi Musa sampai 500 tahun, Nabi Nuh berapa? 1700 tahun. 950 tahun itu dakwahnya, ngajaknya orang 950, 1000 kurang 50 lah, umurnya berapa? Karena ada umurnya dulu dia, umurnya berapa baru dia dakwah nyampein, jadi umurnya 1700 tahun, banyak. Jadi selama dia hidup di mana itu? Dalam qablatil qudrat, berada dalam genggaman Allah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa kata'alluqiha bil ma'dumi qabla ayyuridallahu ta'ala wujudahu, kata'alluqiha bi Zaidin fi zamani tufan wa huwa ta'alluqu qabdati aidan bimakna annal ma'duma fi qabdatil qudrati insyaallah abqahu ala adamihi wa insya'a aujadahu minal adami ilal wujudi. Ada istilah lagi namanya, setelah ada azali ada lagi namanya tufan. Fi zamanit tufan, disebut zaman oleh musannif, yaitu zaman di mana belum adanya kehidupan. Artinya Allah siap menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu sebelum dimunculkan menjadi adanya, maka dia itu ditiadakan oleh Allah, dan ketiadaannya itu dilanjutkan. Sesuatu yang belum dimunculkan itu dilanjutkan oleh Allah sampai nanti dikehendaki dimunculkannya oleh Allah. Jadi kalau tadi kita gambarkan lampu yang mati tadi dinyalakan, setelah nyala maka diteruskan nyalanya sampai kapan? Sampai dikehendaki dimatikan. Nah, sebelum lampu ini dinyalakan gimana keadaannya? Nah, sebelum dinyalakan itu disebut namanya zaman tufan. Ulama menyebut namanya zaman tufan atau zaman sebelum diwujudkannya sesuatu. Maka sesuatu sebelum diwujudkan seluruhnya itu ya di genggamannya kudratnya Allah, ketiadaannya, begitu loh. Bukan di fi'il tiadanya, bukan, tapi diteruskan ketiadaannya, ada dalam kekuasaan Allah ketiadaannya. Sampai kapan dia ditiadakan? Sampai dikehendaki oleh Allah wujudnya, seperti wujudnya cucu kamu. Sudah ada belum? Cucu kamu udah ada belum? Udah. Istri kamu udah ada? Ketawa. Cucu kamu sudah ada?
Mana? Nah itu di mana sekarang? Di qabdot, begitu dong. Bukan di tufan, bukan, di qabdot. Tufan itu belum ada sama sekali, kan sudah muncul satu, sudah nggak topan lagi. Topan melulu kayaknya loh. Topan itu maknanya dikatakan bahwa belum ada yang dimunculkan, gitu loh. Ibarat kaset itu belum diputer nih, kasetnya belum diputer, tapi di kaset itu udah lengkap nih, ya? Siap diputer maksudnya. Jadi isinya udah macam-macam di kaset itu, ada cucu kamu, ada anak kamu, ada kiamat, ada surga, neraka, lengkap ada di kaset tersebut. Lah, selama belum diputer, belum ditampilkan, maka itu diteruskan ketiadaannya, gitu loh. Sampai nanti dimunculkan. Lah, yang dimunculkan diapain? Ya tadi dinyalakan, namanya ibros. Ketika muncul diibroskan. Lah yang belum dimunculkan ya diteruskan ketiadaannya. Sampai kapan? Sampai nanti dikehendaki dimunculkan, gitu loh. Nyambung ini ya? Jadi cucu kamu, generasi-generasi nanti berikutnya yang mendekati kiamat seperti Imam Mahdi, berita yang lain Dajjal, apa yang nanti akan bertemu dengan Dajjal, orang-orang yang akhir zaman, di mana sekarang ada dalam qabdatil qudrat. Apanya? Ketiadaannya. Diteruskan tiadanya tuh, nggak munculnya itu diteruskan. Sampai kapan? Sampai nanti dikehendaki wujudnya. Jadi ada berapa qabdot? Qabdot ada berapa tadi? 2. Yang pertama apa? Meneruskan wujudnya. Yang kedua, meneruskan ketiadaannya sebelum wujud. Ya, meneruskan ketiadaan sebelum diwujudkan. Terus yang ketiga, wa ta'alluqiha bina ba'da mautina wa qoblal ba'tsi. Yang ketiga adalah ta'alluqnya qabdot adalah meneruskan ketiadaannya kita setelah kita itu diwujudkan kemudian dirubah menjadi tiada. Seperti apa? Kematian. Setelah mati disebut tiada. Maka orang yang sudah mati itu di mana sekarang? Diapain oleh Allah sekarang? Berarti orang yang mati gambarannya yang tadinya ada kemudian ditiadakan. Maka orang yang tadinya pernah ada kemudian ditiadakan, maka ketiadaan yang hasil diciptakan Allah berarti, gitu loh. Kalau yang pertama tadi ketiadaan yang bukan hasil diciptakan, bukan. Kalau yang kedua, setelah lampu ini dinyalakan, nyala terus kemudian dimatikan. Lah itu dimatikan itu namanya ditanzi, gitu. Dinyatakan matinya. Lah setelah dinyatakan matinya diapain? Diteruskan kematiannya sampai kapan? Sampai dikehendaki dibangkitkan kembali. Fayusama ta'allaqal qabdati aidzon. Maka meneruskan hingga nanti hari kebangkitan itu juga namanya bagian dari kerjanya ta'alluq qabdot. Bukan ditiadakan lagi, bukan, tapi diteruskan ketiadaannya. Falaha, maka dengan itu kalau mau kita jumlah ta'alluqatin ta'alluqun suluhiyun qadimun. Maka kalau kita mau jumlah ta'alluqa sab'u, ada 7 ta'alluqat dari beberapa ta'alluqnya kudrat. Kalau mau ditotal semuanya ada 7 nih kalau mau dibilang-bilang. Kalau mau kita urutkan satu per satu. Apa yang pertama? Ta'alluq suluhil qadim.
Berarti fil azal, di mana Allah itu wahdah, di mana Allah itu ada tanpa adanya yang lain, maka apa yang dikerjakan kudrat? Yang dikerjakan kudrat adalah suluhiyun qadimun, yaitu kepantasan bagi Allah, kepatutan bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Kenapa kok patut? Karena Allah berkuasa, maka Allah patut menciptakan kapan saja, nggak ada batasannya. Tapi tetap pada ta'aluknya apa? Saat suluhil qadim, bukan dikatakan oh Allah itu wajib bikin. Kalau wajib bikin berarti nanti kita itu akan bisa muncul fil azal, sedangkan fil azal mustahil munculnya makhluk. Karena fil azal itu hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita itu mustahil muncul fil azal gitu. Tapi bagi Allah sah atau mampu menciptakan segala sesuatunya. Terus yang kedua, setelah bicara kudrat pada azali, bicara kudrat lagi adalah fata'alluqu qabdatin. Maka yang kedua adalah ta'alluq qabdat, artinya apa yang dikehendaki oleh Allah itu disiapkan oleh Allah, kemudian diqabdat. Bahwa ta'alluqu habina, maka itu ta'alluqnya itu kepada kita qabla ayyuridallahu wujudana, sebelum kita itu dikehendaki dimunculkan. Sebelum kita itu dikehendaki dimunculkan, artinya sebelum dikehendaki dimunculkan dengan fi'li, sebelum apa? Dikehendaki dinyatakan munculnya. Tadi ibarat kaset itu belum mau di setel gitu loh. Nanti apa yang sudah disiapkan dalam kaset itu diteruskan ketiadaannya. Berarti ketiadaannya itu bukan dibikin tapi ketiadaan yang asli namanya. Yang asli tiada itu dilanjutkan oleh Allah, namanya diqabdat. Sampai kapan diqabdat? Sampai nanti dikehendaki diwujudkan. Lah, setelah dikehendaki diwujudkan, bagaimana? Wa ta'alluqun bil fi'li, maka dikerjai dengan nyata kerja. Bahwa ijadullah ta'ala asyai'in biha, maka dinyatakan oleh Allah wujudnya sesuatu. Ini kasetnya diputer dah nih, maka muncul satu sinar terang muncul. Allah bikin ares, Allah bikin satu persatu muncul nih, tartibnya, wujudnya alam semesta. Sesuai Quran mengatakan apa? Diciptakan dalam 6 hari. Maka muncul satu-satu tuh, muncul ini, muncul ini. Kenapa kok pakai 6 hari? Memang Allah bikinnya harus pakai 6 hari. Enggak pakai 6 hari, pakai 6 hari itu maknanya mau mengabarkan, mau menunjukkan bahwa kita itu harus tahu urut-urutan. Kalau kerja itu ada urutannya, dan kita disuruh bersabar menerima sesuatu itu dengan adanya proses. Tapi Allah menciptakan sesuatu yang enggak butuh proses, tapi proses itu sengaja diciptakan oleh Allah begitu. Terus setelah dimunculkan wujudnya satu persatu, maka yang belum muncul di mana ini? Yang belum muncul di mana? Yang belum muncul pada ta'aluk nomor 2, tetap diteruskan oleh Allah ketiadaannya. Lah, dimunculkan wujudnya satu persatu, ta'aluk nomor 3. Terus yang keempat, setelah dimunculkan, setelah ada yang dimunculkan,
wa ta'alluqu qabdatin, maka yang dimunculkan itu pun kembali lagi ke ta'alluq qabdat, wa huwa ta'alluqu bi syai'in ba'da wujudihi wa qabla ayyuridallahu a'damahu, dan sebelum dikehendaki oleh Allah ketiadaannya. Jadi yang keempat apa? Kembali kepada qabdat. Apa yang tadi dimunculkan nyala ini wujud, digenggam oleh Allah, dilanjutkan wujudnya sampai nanti dikehendaki ketiadaannya. Terus yang ke 5, wa ta'alluqu bil fi'li wa huwa i'damullahi syai'a biha. Yang tadi diwujudkan, diteruskan wujudnya, dikehendaki, ditiadakan. Maka peniadaan ini peniadaan pertama dengan fi'il, dinyatakan tiadanya oleh Allah, wujudnya sesuatu. Terus wa ta'alluqu, yang nomor 6 berikutnya adalah ta'alluq qabdat, kembali ba'da adamihi wa qoblal ba'thi. Dan setelah kita yang tadinya wujud itu ditiadakan, artinya kita gambarkan orang-orang tua kita dulu yang tadinya pernah wujud terus ditiadakan, maka kemudian ketiadaannya mereka itu dilanjutkan oleh Allah. Sampai kapan? Sampai nanti dibangkitkan bersama-sama gitu loh. Artinya satu persatu manusia itu masuk dalam ta'alluqnya qabdat yang dilanjutkan ketiadaannya, satu masuk sampai nanti semuanya ditiadakan terus sampai dikumpulkan menjadi satu pada hari kebangkitan. Maka wa ta'alluqu bil fi'li, maka dita'alluqi lagi dengan fi'il yang kedua, bahwa ijadullahi ta'ala lana yaumal ba'thi, maka diwujudkan lagi ketiadaannya menjadi wujud pada hari kebangkitan. Nah kalau yang lainnya bagaimana? Yang lainnya semua diteruskan. Kayak apa? Matahari diteruskan, bulan diteruskan, malaikat diteruskan, surga diteruskan, neraka diteruskan. Nah yang ditiadakan yang mana? Yang Allah kehendaki untuk tiada. Yang enggak Allah kehendaki untuk tiada ya terus ada terus. Walaupun kiamat terus ada. Seperti apa? Singgasananya Allah, surga, neraka, lauhil mahfuz, itu terus ada terus, bukan berubah menjadi tiada, bukan, terus ada. Tapi ada yang Allah kehendaki menjadi tiada, maka yang dikehendaki menjadi tiada itu dimunculkan kembali setelah hari kebangkitan. Tapi enggak semuanya muncul, ada yang enggak muncul lagi. Kayak siapa? Hewan-hewan itu dong. Fir'aun nggak muncul lagi, senang dia. Fir'aun harus muncul, gebukin dulu. Nggak muncul, senang dia. Fir'aun maunya saya nggak muncul lagi memang, tapi tetap untuk diapain? Digebukin. Yang nggak muncul lagi siapa? Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Maka mereka aman. Mereka merasa mereka tidak mendapatkan bagian dari hari kebangkitan. Mereka nggak dihitung amalnya, mereka nggak dihisab, hingga mereka aman. Bahkan nanti orang-orang kafir ingin, ya Allah andai saya jadi hewan aja dulu, nggak muncul lagi setelah hari kebangkitan. Karena hari itu adalah hari yang mereka tahu ini yang dijanjikan oleh para nabi gitu. Ketika mereka bangkit, maka mereka menyesali keadaannya. Di surat Yasin dikatakan apa? Ya wailana mamba'atana mimmarqadina, wahai aduh apes, duh siapa sini yang bangkitin saya dari kematian saya. Karena mereka maunya nggak bangkit lagi gitu. Karena tahu kalau saya dibangkitkan maka saya akan dituntut semua amal-amal perbuatan saya. Jadi kalau kita mau perhatikan satu persatu, semuanya ada 7 ta'al. Lo kalau nggak mau ditambahin satu lagi, apa itu? Yang ke-8 apa?
Kalau mau tambahin apa yang ke-8? Setelah diwujudkan lagi ya diteruskan lagi, qabdot lagi sampai lamanya di mana? Di qabdotil qudrat. Di surga ya langgeng, di neraka langgeng. Di mana kelanggengannya? Di qabdotil qudrat. Jadi kalau mau disimpulkan ada 3 macam ta'aluknya tanzizi dan 3 macam ta'aluknya suluhi. Ini kalau mau disimpulkan nih, 1 suluhi, 3 tanzizi, 3 qabdot. Jadi jumlahnya berapa? 7 kalau mau di perincikan, kalau mau disimpulkan masing-masing. Jadi Adam asli ya, 3 ta'aluknya apa? Qudrat. 3 ta'aluknya tanzizi, yaitu apa? Nomor berapa? Nomor 3, nomor 5, nomor 7. Ta'aluk apa itu? Tanzizi. Kalau suluhi nomor 2, nomor 4, nomor 6. Ta'aluknya apa? Qabdot. Lakini ta'alluqu hakikiyun min dalika ta'alluqani. Tapi ta'alluq yang hakiki dari 7 ta'alluq hanya 2. Wa ijadullahu biha i'damuhu biha wa hadha ala tafsil. Maka ta'alluq yang hakiki itu hanya 2, yaitu adalah menjadikannya Allah dengan kudrat dan meniadakannya Allah dengan kudrat. Dan ini adalah perincian secara tafsil. Kalau mau ditafsilkan yaitu ada 7 tadi, tapi kalau mau diijmalkan maka wa amal ijmaliyu falaha ta'alluqani. Cukup orang yang ijmal tahunya cukup 2, kama huwa syari', sebagaimana itu ditetapkan ta'alluqu suluhiyun wa ta'alluqu tanziziyun, lakin at-tanziziyu khasun bil ijati wal i'dam. Kalau bicara ini berarti kita ringkas menjadi 2 ta'alluq. Apa itu suluhi dan tanzizi? Yaitu siap menciptakan dan nyata menciptakan. Wa amma ta'alluqul qabdati fala yusafu bitanzizi wala bisuluhi. Adapun ta'alluq qabdat itu enggak masuk ta'alluq suluhi dan enggak masuk ta'alluq tanzizi. Jadi bukan qadim, bukan hudus. Wa amma taqaddama anna ta'alluqun bil wujudi wa bil adami wa ra'yu jumhur. Dan yang terdahulu telah dibicarakan bahwa ta'aluknya itu pada wujud dan adam. Ini adalah ta'aluk yang menjadi pendapatnya jumhur para ulama. Wa qala ba'duhum la ta'alluqu bil adam. Fa idza arada Allah adama syahsin mana'u i'dadatil lati hiya sababun fi baqaihi. Ini pendapat jumhurnya mutakallimin. Jumhurnya para ulama mutakallimin mengatakan bahwa kudrat itu yang mewujudkan dan meniadakan. Adapun pendapatnya sebagian, artinya ada ulama yang mengatakan bahwa Allah itu enggak mewujudkan dan meniadakan, tapi Allah itu hanya mewujudkan saja. Maka itu pendapat yang muncul juga dari pendapat ahlu sunnah, di antaranya Imam
Haramain dan beberapa ulama yang lainnya. Maka dianggap ini pendapat yang tidak diunggulkan, bukan pendapatnya jumhur maksudnya. Yang mengatakan bahwa kudrat itu tidak ta'aluk kepada perkara yang adam. Jadi gimana dong? Jadi maksudnya Allah menciptakan wujudnya sesuatu. Maka apabila wujud ini tidak dimunculkan, maka ya otomatis adam, otomatis tiada, enggak perlu lagi yang wujud ini ditiadakan, enggak perlu. Ini bahasa mereka, jadi beda bahasa gitu. Kalau kita itu yang wujud itu untuk menjadi tiada perlu difi'li lagi menjadi tiada, maka bagi pendapat yang lain mengatakan yang telah diwujudkan ini enggak perlu ditiadakan, tapi cukup enggak diwujudkan lagi maka akan berubah menjadi tiada. Jadi enggak perlu difi'li, maka fi'li atau tanzizinya kudrat hanya satu, mewujudkan. Tapi kalau kita enggak, tanzizinya kudrat ada dua, yaitu mewujudkan dan meniadakan. Ini adalah pendapatnya Imam Haramain. Ini ada perbedaan pendapat antara beberapa ulama, tapi ini yang harus kita ketahui secara ijmal. Ini adalah bagian dasar pengetahuan kita tentang sifat kudratnya Allah dan ta'aluk sifat kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah sifat iradah. Ini sifat iradah kita sambung yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana aqtarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.